ada kepala, ada dada, ada perut. Nah, di setiap bagian ini ada organ-organ lain yang punya fungsi masing-masing. Itu. Yang pertama itu yang paling depan, bagian depan itu ada kepala atau caput. Di kepala ini kayak yang udah tertulis di PPT itu ada antena, ada mata tunggal, ada mata majemuk, dan ada mulut. Ini tiap organ itu punya fungsi masing-masing. Yang pertama itu antena. Benar. Yang pertama itu antena. Itu dia berfungsi sebagai sensor suhu, sensor gerak, dan sensor bau. Kadang juga sebagai alat pendengaran di beberapa serangga. Gitu. Terus di mata tunggal atau oceli itu dia fungsinya sebagai sensor juga, tapi dia lebih ke sensor cahaya, getaran, suhu, dan untuk keseimbangan. Gitu. Mata tunggal tuh yang kecil. Terus ada mata majemuk atau mata faset, itu dia yang besar, itu untuk memperluas pandangan, kayak gitu. Nah, terus ada mulut yang terakhir. Mulut itu juga nanti dia dibagi jadi 3 bagian utama. Yang pertama itu labrum. Labrum itu rahang depan. Terus ada mandibula, itu rahang yang paling kuat. Terus ada maksila. Maksila itu untuk menggerakkan makanan menuju ke mulut. Kalau teman-teman bingung, maksila yang mana, oceli yang mana, antena yang mana, nanti gambarnya ada di belakang gitu. Terus selanjutnya itu ada dada atau torak, itu bagian tengah. Jadi misal ini kepala, ini torak, ini abdomen gitu ya. Nah, di torak itu dibagi jadi 3 segmen. Ada protorak, ada mesotorak, sama metatorak. Protorak itu yang depan, mesotorak tengah, metatorak itu yang belakang. Nah, kalau serangga dewasa itu, di setiap bagian toraks ini, dia melekat kaki dari serangga itu. Sedangkan kalau sayapnya itu cuma melekat di mesotorak sama gitu. Terus selanjutnya yang paling belakang itu ada perut atau abdomen. Abdomen ini dia punya 3 organ. Ada spirakel. Spirakel itu fungsinya untuk pertukaran udara atau kayak alat pernafasan gitu kan. Terus genitalia sama ovipositor itu dia alat reproduksi. Kalau genitalia itu dia alat reproduksi di cowok. Kok cowok? Jantan. Ya, jantan. Kalau ovipositor itu dia alat reproduksi di betina. Nah, dia sekaligus untuk jalan keluarnya telur gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Mbak, yang spirakel Aman. itu gimana, Mbak? Apa? Yang spirakel. Kalau bentuknya nanti ya di belakang aja ya. Oke, Mbak. Oke, yang lain aman ya. Aku lanjutkan. Nah, ini acara 2. Jadi setiap serangga itu dia tipe antena, mulut, dan kakinya itu beda-beda. Yang mana bisa digunakan sebagai sumber identifikasi. Kalau kita tahu tipe antena, tipe mulut, tipe kaki, terutama tipe mulut, kita bisa memprediksi kerusakan yang bakal ditimbulkan sama si serangga itu tadi. Gitu. Ini nggak usah tak jelasin, langsung aja ke per ordo ya. Oh ya teman-teman, kalau misal teman-teman sinyalnya lancar, mohon untuk on cam ya. Oke. Kalau tidak ada kendala apapun, tolong banget untuk on cam. Oke. Karena ini aku lihat banyak ya. Oh enggak. Oke. Dah. Oke, langsung ya aku mulai. Jadi di praktikum ini kita belajar 9 ordo. 9 ordo serangga. Yang pertama ini Orthoptera. Contohnya adalah belalang. Orthoptera itu berasal dari kata orthop dan tera.
Orto maksudku. Orto dan tera. Orto itu artinya lurus. Kalau tera artinya sayap. Maksudnya sayapnya itu lurus. Bentar. Ini kan dia lurus gini kan. Nah, itu sayapnya itu lurus. Itu juga salah satu ciri dari Ordo Orthoptera. Jadi sayapnya itu lurus. Langsung aku mulai ke tipe mulutnya. Tipe mulutnya Orthoptera atau khususnya belalang ini, dia tipe mulutnya itu penggigit pengunyah. Jadi penggigit pengunyah yang arahnya itu vertikal, maksudnya dia tuh arahnya ke bawah gini. Gitu, oke? Terus untuk tipe kakinya itu adalah saltatorial, yang fungsinya itu untuk melompat. Oke? Nah, sedangkan tipe antenanya itu filiform. Cirinya apa? Cirinya itu dia tiap ruasnya itu dia ukurannya sama dan bentuknya itu kayak benang. Filiform itu kayak benang gitu. Oke. Nah, cirinya belalang tuh apa aja sih? Kalau teman-teman lihat di sini kakinya belalang ini, dia tuh kakinya tuh membesar. Ini namanya femur. Femur, oke? Yang mana ini tuh dia digunakan untuk melompat, gitu. Kalau serangga lain, femurnya tuh enggak membesar kayak belalang. Kalau belalang itu karena dia digunakan untuk melompat, jadi dia ada perbesaran yang di bagian femur, gitu. Terus di sayapnya itu, sayap yang depan, jadi kan sayapnya ada dua nih, ada depan sama belakang. Di serangga itu nggak ada sayap atas dan bawah, tapi depan dan belakang. Nah, sayap depannya dari serangga itu namanya tegmina, yang dia itu maksudnya sayapnya tuh tebal kayak perkamen. Tahu perkamen nggak? Tahu ya? Tahu. Oke. Gitu. Jadi kayak yang bisa teman-teman lihat di sini, ini tuh bagian femur. Ini femur yang mengalami perbesaran ini namanya femur. Terus yang ini adalah claus. Claus itu apa namanya? Cakar. Nah, dia punya cakar. Terus tarsus itu bagian kalau manusia tuh kayak telapak kaki tuh, tarsus. Terus tibia itu kalau di manusia kayak betis gitu. Oke. Terus tipe mulutnya tadi yang kayak aku jelasin di awal tadi. Nah, ini ada labrum, ada mandibula sama maksila. Pernah lihat belalang kan teman-teman? Yang kan belalang tuh kayak ada gini kan, tahu nggak? Yang di depan itu, nah itu namanya maksila untuk mengarahkan makanan biar dia tuh masuk ke mulut. Oke, jelas? Ya kayak gitu, yuk kayak gitu. Oke, sebentar. Sebentar, kenapa tidak bergerak? Sebentar ya.